Pemirsa, ada berbagai macam peninggalan sejarah Hindu, Buddha maupun Islam di Kabupaten Tulungagung. Sambil menunggu waktu buka puasa kali ini, saya akan mengajak Anda mengenal lebih jauh sejarah Islam di Kabupaten Tulungagung. Salah satunya sebuah peninggalan sejarah berupa makam yang berada di Desa Macanbang, Kecamatan Kondang, dan letaknya berada di tengah pemukiman penduduk. Inilah cerita tentang makam Syekh Sunan Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pesona Wisata Tulungagung, inilah makam Syekh Sunan Kuning atau lebih dikenal makam Raden Mas Karandi. Sebuah makam yang diketemukan sekitar abad ke-18 ini berada di tengah pemukiman penduduk. Bangunan makam Sunan Kuning terletak di sebelah barat masjid atau tepatnya satu area dengan Masjid Tiban. Makam Syekh Sunan Kuning adalah makam dari seorang tokoh Mataram yang disebut berperan besar dalam penyebaran agama Islam di daerah Tulungagung. Hingga saat ini, makam Syekh Sunan Kuning menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Ada yang unik saat masyarakat akan melakukan ziarah makam Syekh Sunan Kuning, di mana untuk memasuki cungkup makam Sunan Kuning, para peziarah harus melewati pintu dengan tinggi kurang lebih 1 meter, dan untuk masuk ke dalamnya, peziarah harus membungkuk. Dulgani adalah seorang warga setempat yang memiliki kedekatan emosional dengan Masjid Tiban Macanbang. Kedekatan tersebut karena ia merupakan keturunan ke-6 dari penemu pertama masjid itu, yakni Sangidin. Hutan Timbang dibabat oleh Mbah Sangidin, putra mantu Kiai Gasan Besari Tegasari Ponorogo. Kemudian menemukan suatu batas berupa jarak, pohon jarak atau merapat gitu. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada kuburan dan makam, kuburan dan masjid itu peninggalan. Kemudian wafatnya itu tahun berapa
tidak ada penjelasan, dan berdirinya masjid itu kapan juga tidak ada suatu pembukuan. Menurut yang menemukan itu namanya Mbah Sangidin, putra mantu Kiai Kasan Besari Tegalsari Ponorogo. Bapak di sini menemukan suatu makam dan kemudian dibersihkan untuk sholat ibadah 5 waktu. Kemudian lain hari itu Mbah Sangidin dengan kawan-kawan akan pulang ke Pedepokan, dan di situ merasa dihadang oleh suatu macan. Kemudian Mbah Sangidin pasrah, bila mana aku ini akan dimakan oleh binatang yang buas ini, terserah Allah. Kemudian si Mbah Sangidin mendengar suatu suara, jangan gitu, di sana akulah yang menunggu lokasi ini. Inilah bersihkan untuk ibadah Mbah Sangidin, sak keluarga, sak anak putu akan selamat dunia akhiratnya. Di dalam komplek makam Syekh Sunan Kuning tak hanya terdapat makam Sunan Kuning, namun terdapat pula makam para sahabatnya.